Munir yang meretas batas. Sebuah tulisan oleh Maria Hartiningsih. You build your life around something that cannot be healed. Something from which there are no words. Barangkali pendapat psikiater bernama Dory Loeb yang baru saja saya bacakan itu benar. Tidak ada luka batin yang bisa disembuhkan secara sempurna. Tidak ada yang bisa dikembalikan utuh dari sesuatu yang sudah dihancurkan. Tidak ada kata-kata yang bisa menjabarkan secara tepat perasaan derita, kemarahan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan yang harus ditanggung setelah peristiwa yang brutal terjadi. Ini artinya segala sesuatu yang dikerjakan sebagai usaha untuk menyelamatkan masa depan setelah terjadinya tragedi demi tragedi pada suatu bangsa bukanlah hal yang sederhana. Sesederhana membuat rumah di atas tanah kosong yang siap untuk dibangun. Membangun di atas reruntuhan jiwa yang luka secara kolektif membutuhkan kehati-hatian, ketekunan, kehendak yang kuat, keteguhan, dan keseriusan. Metafora inilah yang tiba-tiba terbersit di benak saya seusai bertemu dengan Munir dan berbincang dengannya selama kurang lebih 1 jam di suatu siang seusai seminar mengenai transitional justice. Materi perbincangan itu pula yang akhirnya membuat saya terpaku membaca lagi buku-buku yang terkait dengan soal pemaafan dan pengungkapan kebenaran yang tersusun di rak buku saya. Entah mengapa perbincangan siang itu membuat saya ngotot untuk mencari kutipan dari Dory Loeb, salah satu penulis buku Testimony, Crisis of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, yang juga seorang psikiater yang melakukan serangkaian wawancara terhadap para korban Holocaust di Amerika Serikat dan Amerika Latin untuk keperluan film dokumenter Forever Yesterday di tahun 1981. Saya tidak bermaksud untuk mengidentikan korban Holocaust pada masa Perang Dunia Kedua dengan korban-korban kekerasan politik di Indonesia. Yang simpul pertamanya mengutip Dr. Daniel Dakide dimulai pada 1965. Namun saya melihat bahwa testimoni merupakan tindakan politik yang sangat penting pada masa transisi menuju demokrasi karena selama puluhan tahun korban dibisukan. Karena kebisuan yang dikonstruksikan secara sistematis itu, korban juga didefinisikan oleh penguasa melalui kebenaran tunggal yang menguasai wacana publik untuk waktu yang sangat panjang. Testimoni sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran dari sisi korban. Dengan testimoni, korban merebut ruang publik untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Selain itu, testimoni juga penting untuk memperlihatkan pengalaman yang paralel antara korban politik yang satu dan yang lainnya sehingga perbedaan-perbedaan yang dikonstruksikan secara politik dapat dirobohkan. Karena itulah saya dengan tekun mengikuti pengungkapan kebenaran di wajah publik yang dilakukan oleh para korban yang bertahan. Bagian ini secara khusus menjadi wilayah kerja yang terus saya gali ketika orang meramaikan masalah rekonsiliasi bangsa. Banyak hal yang saya serap dari diskusi-diskusi kami, khususnya yang terkait dengan masalah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Kami membicarakan keadilan terhadap masa lalu dan rasa adil. Kami mendiskusikan masalah kebenaran masa lalu dan yang paling benar karena bagi saya kebenaran selalu berimpitan dengan keadilan. Kami juga membicarakan siapa korban, siapa pelaku. Karena dari banyak kasus kekerasan politik dan genosida, saya melihat peran itu bisa berganti-ganti kalau rantai kekerasan tak bisa diputuskan. Kami mendiskusikan soal militerisme, mengenai kejahatan kemanusiaan, mengenai violence dan perkosaan pada masa perang, mengenai arti damai
dan hubungannya dengan relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Kami juga membicarakan soal trauma yang memenjarakan orang pada masa lalu dan mendiskusikan masalah ingatan sebagai lokus politik. Kami mendiskusikan sikap bela rasa rakyat terhadap pemimpinnya, sementara para elit politik itu tidak menganggap penderitaan korban dan keluarganya sebagai sesuatu yang serius untuk ditanggapi. Padahal, kekerasan politis itu dimulai dari perseteruan di tingkat elitnya. Saya beberapa kali mendiskusikan perdebatan mengenai pencapaian dalam transitional justice dalam konteks keadilan restoratif atau keadilan retributif karena persis disitulah terjadi silang pendapat antara aktivis Chile Jose atau Pepe Zalaket dan juga Direktur Eksekutif Human Rights Watch Arye Neyer. Dan persis di situ pula perbedaan pendapat antara pandangan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM dengan imparsial yang ia pimpin. Ia mengatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini adalah sarana, bukan tujuan. Ia juga mengingatkan agar orang tidak berharap seluruh persoalan masa lalu bisa diselesaikan secara tuntas, karena di berbagai negara banyak orang yang tidak puas dengan kerja Komisi Kebenaran dan juga Rekonsiliasi karena tingkat komprominya tinggi. Ini terjadi pada negara-negara tempat posisi militer yang masih kuat. Argentina misalnya, setelah junta militer jatuh pada 1983, Presiden Raul Alfonsín harus mengeluarkan undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan peradilan HAM di Mahkamah Militer. Jadi bukan pengadilan HAM. Undang-undang yang sama juga melindungi pelaku yang bertindak atas perintah atau istilahnya mematuhi perintah atasannya. Munir juga menunjukkan bahwa konsep di negara kita merupakan peralihan dari yang menang ke yang menang, bukan sebuah sistem, sehingga pembongkaran masa lalu dianggap sebagai sebuah ancaman oleh pihak yang menang. Kemudian ada juga kekuatan-kekuatan yang mengkonsolidasikan diri dengan berbagai nuansa yang pada dasarnya tidak mendidik masyarakat. Ia meragukan kesungguhan elit politik untuk melakukan upaya rekonsiliasi dengan pengungkapan kebenaran. Perhatian elit politik terhadap masalah ini katanya sangat rendah karena didominasi kepentingan kelompoknya dan orientasi kekuasaan melalui kekerasan. Munir menegaskan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seharusnya didukung oleh semua pihak yang secara bersungguh-sungguh memang ingin menyelesaikan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di Indonesia, kekuatan politik yang ada masih menganggap korban pelanggaran HAM sebagai kekayaan politik masa lalu dari satu kelompok politik yang selalu digunakan untuk meraih kepentingan kekuasaan pada masa depan. Jadi masa lalu ini digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan politik sesaat. Dengan pandangannya itu saya kira RUU KKR yang sudah disahkan oleh DPR tidak memenuhi seluruh harapan Munir karena banyak pasalnya yang tidak berpihak pada korban dan saksi. Barangkali ia telah mengantisipasinya karena dalam suatu wawancara dengan saya ia mengatakan perhatian elit politik pada kemanusiaan ini masih rendah. Secara perlahan saya melihat Munir sebagai salah satu sumber inspirasi saya. Sehingga saya selalu terdorong untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah persoalan yang tidak menjadi arus utama untuk pemberitaan di media massa. Tetapi sangat penting untuk diungkapkan dan diwacanakan kalau bangsa ini ingin melangkah dengan ringan menuju masa depan. Saya merasa cukup kritis terhadap pandangan-pandangannya, tetapi saya juga punya cara sendiri untuk mengungkapkannya. Seperti ketika saya menulis masalah rekonsiliasi di Timor Leste dan memaparkan keadilan dari perspektif perempuan. Ia pun mengirim pesan, "Mbak, aku setuju sama yang kamu tulis." Sebenarnya saya tidak mengenal Munir secara personal. Kami juga tidak bertemu secara intensif
kecuali ketika ia bertindak sebagai narasumber. Memang, saya mengikuti seluruh geraknya sejak ia mendirikan Kontras dan saya pun mengagumi kekukuhan dan keberaniannya, kejujurannya, kerendahan hatinya, kesederhanaannya dan juga kebersahajaannya. Akan tetapi sekali lagi, saya lebih banyak menemuinya sebagai narasumber untuk dikutip atau memberikan latar belakang dari suatu persoalan. Baru beberapa tahun terakhir ini kami sering berbincang dan berkomunikasi melalui telepon dan layanan pesan singkat. Dia memberikan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan korban-korban kekerasan politik di Ambon, Aceh, Papua, dan juga daerah lainnya. Dan tak hanya itu, ada juga berbagai peristiwa pengeboman dan kadang-kadang ia mendorong agar ada liputan yang lebih mendalam atau in-depth mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Biasanya saya hanya meneruskannya kepada teman-teman kepala desk karena saya bukan pemegang jabatan struktural di kantor sehingga saya pun tidak punya kewenangan untuk memerintahkan suatu peliputan. Ia adalah sosok yang sangat mudah dihubungi. Hingga saat ini saya masih menyimpan nomor telepon orang tuanya di Malang yang ia berikan. Katanya, nih kalau saya sulit dihubungi, ini ada nomor telepon satu lagi mbak. Siapa tahu saya lagi ada di Malang. Lalu ketika ia menerima Right Livelihood Award di tahun 2000 dari Swedia untuk pengabdiannya di bidang HAM dan kontrol terhadap militer di Indonesia, saya pun menunggu bagaimana sih dia menanggapi semua itu. Ternyata ia tetap Munir yang bersahaja dan sederhana. Saya tidak melihat perubahan apa-apa pada dirinya. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan dan tetap pakai motor ke kantor. Lalu ketika saya tanya, hadiahnya untuk apa? Dia pun menjawab singkat, untuk Kontras. Saya cuma minta sedikit kepada teman-teman supaya saya bisa punya rumah sendiri di Malang. Karena itu makanya saya heran ketika di Den Haag seorang teman menanyakan kebenaran rumor mengenai Munir dan uang hadiah tersebut. Duh, Munir kasihan sekali kamu. Itu yang segera terlintas dalam benak saya. Saya langsung mengatakan dengan tegas bahwa rumor itu tidak benar. Namun rumor itu sedikit banyak telah menunjukkan kepada saya bahwa tidak semua orang suka dengan pengakuan internasional terhadap kerjanya Munir. Entah apa alasan mereka, itu membuat saya banyak merenungkan hubungan-hubungan antar manusia, khususnya di kalangan aktivis. Hal ini pun juga pernah saya diskusikan langsung dengan Munir. Munir tidak pernah bicara soal feminisme, tetapi sikapnya yang jelas terhadap ketidakadilan dan penindasan, kerja panjangnya dengan para buruh, dan pemihakannya yang kuat kepada perempuan korban kekerasan politik, membuat saya pun sulit untuk tidak mengatakan bahwa ia terus berusaha untuk mengikis nilai-nilai patriarki yang sebenarnya inherent di dalam diri semua orang dan akan teruji jika orang itu memiliki kekuasaan, apapun bentuknya. Rupanya ia tidak butuh predikat-predikat dan tidak peduli apapun yang didefinisikan orang atas dirinya. Saya melihat ia terus bekerja dan bekerja. Munir seperti berpacu dalam waktu untuk terus berjalan di jalur perjuangan tanpa kekerasan. Untuk terus membongkar sekat-sekat yang dikonstruksikan secara politis agar masyarakat terkotak-kotak sehingga tidak ada kekuatan yang solid untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Saya bertemu terakhir kali dengan Munir dan Suci istrinya dalam acara perpisahan dengan Sidney Jones di satu malam di awal Juni tahun 2004. Mereka datang di antar mobil tahun 1980-an yang saya tidak tahu apa itu mereknya. Saat itu ia mengatakan akan melanjutkan studinya, tetapi kami tidak sempat berbincang banyak di sana. Saya juga tidak datang ke acara perpisahan yang diselenggarakan teman-temannya menjelang keberangkatannya ke Belanda. Kalau ada yang masih mengganjal adalah saya lupa untuk mengucapkan terima kasih
atas kesediaannya mengomentari kerja saya dalam film dokumenter yang dibuat oleh panitia Yap Thiam Hien Award dan ditayangkan pada malam penyerahan penghargaan itu, pada malam 10 Desember tahun 2003. Saya kehilangan Munir karena secara fisik saya tidak bisa menemuinya lagi. Saya kehilangan bukan hanya karena ia selalu memberikan inspirasi, melainkan karena ia adalah pribadi yang satu dalam pikiran dan tindakan. Sangat sedikit dijumpai orang seperti dia pada zaman ketika uang disebar untuk menundukkan dan melemahkan semangat juang. Namun saya tak pernah kehilangan semangatnya. Munir masih hidup dan akan tetap hidup dalam ingatan setiap orang yang melanjutkan apa yang ia tinggalkan. Sebuah kerja besar yang tidak tampak ujung akhirnya. Selamat beristirahat, Cak Munir.